Eh, saya lanjutkan cuma sebentar Bapak Ibu. Saya di sini mau membahas tentang segitiga restitusi yang memang Pak Kepala dari kemarin sudah menyinggung. Ini ada hubungannya dengan BK dan ada hubungannya dengan kami sebagai guru juga. Dan terlebih lagi kita sebagai guru yang sering menindak kepada siswa. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pendapat dari dosen pada tahun 2004. Nah, di sini yang kita tahu bahwa kita sebagai pendidik melihat bahwa anak-anak kita kadang tidak mengerjakan tugas di kelas. Anak kita kadang telat masuk, ada yang kadang tidur di kelas. Itu berarti bagaimana tindakan kita untuk mendisiplinkan mereka. Dan kalau seumpamanya kita yang sebelum belajar tentang segitiga restitusi, pasti kita akan langsung menghukum mereka di tempat contoh. Silakan keluar kelas. Silakan kamu langsung mengerjakan ini, mengerjakan itu, atau mungkin yang lebih parah, kamu tidak boleh mengikuti pelajaran saya selama beberapa pertemuan. Lanjut. Dan langkah-langkah dalam kita mempelajari segitiga restitusi adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Maksudnya menstabilkan identitas. Jadi kalau kita langsung menghukum, contoh saya, nggak usah yang lain. Saya sebagai guru di sini juga bertindak tegas. Kalau ada anak yang telat, terlambat, pasti langsung saya hukum untuk berdiri. Selain itu juga terkadang saya minta langsung untuk membaca Al-Quran di depan kelas. Itu posisinya adalah kita sudah menghukum langsung, anaknya itu merasa malu. Yang ketiga, dia akan rendah dirinya langsung dapat. Tapi besoknya lagi dia menghargai dan sadar tapi takut, tidak sadar secara dirinya sendiri. Nah, dengan cara menstabilkan identitas di sini, segitiga restitusi yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui dia itu sebagai seorang pelajar itu seperti apa, terhadap perannya dia sebagai seorang pelajar di kelas. Oh, saya harus perhatikan, berarti itu seperti yang tadi Mbak Alma sudah jelaskan, ada kesepakatan kelas yang harus diberikan. Kesepakatannya harus seperti apa, kemudian disadarkan tentang itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi ketika dia melakukan salah, itu kita tidak boleh langsung kamu Tuhan gue tidur aja mesti semalam ngapain, nggak boleh kayak gitu. Tapi harus dilihat dulu validasinya dia seperti apa, kita dengarkan dulu. Karena tidak semua anak itu salah itu karena punya alasan sendiri-sendiri. Contoh, anak terlambat, kita kan nggak tahu kejadian di rumahnya seperti apa. Ketika kita mengajar di satu kelas, maka akan ada 30 cerita berbeda yang dia bawa ke dalam kelas, atau 33 cerita yang berbeda dibawa ke kelas. Kalau ada anak yang terlambat satu, kita langsung menyamakan dengan yang lain tanpa mengetahui alasannya, berarti kita menjudgment dia salah. Tapi kita dengarkan validasinya dia seperti apa. Contoh, kalau dia berangkat, tidak ada yang mengantar, seumpamanya orang tuanya motornya rusak, jadi harus jalan kaki dari rumah sampai sini. Padahal jalan kakinya mungkin 15 sampai 20 menit. Nah itu kan berarti ada hal yang dimana kita bisa melihat kesalahannya dia seperti apa. Kenapa dia tidur? Bukan berarti tidurnya itu karena semalam dia bergadang atau mungkin nonton bola, enggak. Lah kalau dia semalam itu nemenin ibunya yang lagi sakit atau bapaknya yang lagi sakit, kan kita juga bisa ngecek itu. Atau mungkin dalam keadaan yang sakit. Jadi validasi tindakan dia yang salah kenapa. Apalagi tentang tugas atau PR. Biasanya terkadang kalau tugas sama PR itu, kok kamu nggak ngerjain, kenapa? Alasannya lupa atau apa. Lupanya dia itu lupa kenapa. Ada satu anak di tempat kita di kelas 8D yang notabene 8D ayat kan? Ya,
Nayaka itu tidak bisa disamakan dengan teman-teman yang lain. Dia mau mengerjakan tugas saja, entah benar entah salah, itu saya sudah senang sekali. Apalagi dia tidak kerjain tugas. Kalau kita samakan itu tidak bisa. Di kelas 8E ada yang namanya G, yang perempuan G, boleh menyebut nama S aja. Ayo udah, berarti Siti ya. Siti di sini juga spesial karena Siti ini dia itu sebenarnya gaya pemahamannya memang tidak sama dengan teman-temannya. Dia diam, tapi dia nggak tahu. Dia senyum, sama juga nggak tahu. Buat saya Siti itu berangkat itu sudah luar biasa. Malah lebih luar biasa lagi, dia mau mengerjakan tugas. Saya itu ngasih tugas ke temennya itu yang pertama umpamanya bab 1, kita sudah masuk ke bab 3, dia baru mengerjakan bab 1. Buat saya itu sudah luar biasa. Bahkan belum tentu jawabannya juga benar. Jadi memang kondisi anak itu kita harus tahu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi tadi Bu Ama sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu bukan aturan, tapi himbauan untuk menyadarkan. Lah, berarti ditanya keyakinannya kelas seperti apa? Lah di sini nanti di tempat saya ada contoh video yang kemarin kami buat tentang restitusi. Bisa sambil ini nggak? Nah ini ada bagiannya. Bagian segitiga restitusi yang paling utama. Yang pertama adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu pertanyaannya. Yang kedua, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati itu. Maaf yang ketiga, kita setelah menstabilkan identitas, kita validasi, setelah validasi diyakinkan. Jadi yang pertama yang bawah dulu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh seumpamanya dia nggak mengerjakan tugas, berarti konsekuensinya dia harus seperti apa? Mengikuti teman-teman yang lain. Yang ketiga, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ditanyakan. Yang kedua ditanyakan dia pengen seperti apa kalau umpamanya, oh saya pengen jadi seorang presiden. Apakah presiden itu tidak mengerjakan tugas? Berarti kan ada kesadaran diri. Lanjut. Ya, di sini ada salah satu contoh kasus antara yang salah dan benar. Tapi ini harusnya ada videonya biar bisa ini. Coba saya cek di sana sebentar. Ininya suara ini. Jadi di sini ketika pelajaran agama ada salah satu siswa bernama Raihan itu tidur di kelas. Ini contoh yang salah untuk restitusi. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pak Fajar nanti? Itu di sana nanti kita bisa lihat. Loadingnya kamu semalam tidur berapa? Salah berapa? Kamu udah sesuai dengan dua yang saya kasih. Tiga keyakinan kelas yang kamu berikan. Dan kamu gak usah khawatir saya sampai nanti kamu sudah melakukan. Silakan keluar dari kelas saya dan jangan masuk lagi. Oke? Bantu. Maaf ini bukan saya, itu teman saya. Terima kasih. Mohon izin, di sini saya menjelaskan saja
saja karena memang tadi sudah Bapak Ibu katakan sekali. Kenapa ini disebut sebagai contoh yang salah? Satu, dikarenakan video tersebut tidak ada proses segitiga restitusi. Yang kedua, guru memanggil siswa di depan kelas dan membuat dia merasa bersalah di depan guru. Jadi malunya nggak karuan itu. Yang ketiga, guru tidak menanyakan keyakinan kelas. Jadi saya tidak menanyakan dia itu melanggar itu seperti apa. Yang keempat, langsung memberikan hukuman keluar kelas. Nah ini contoh segitiga restitusi yang salah, yang sering kita lakukan atau saya lakukan. Jadi memang seperti itu. Terus ada satu lagi contoh yang lain, yang mungkin ini adalah termasuk segitiga restitusi untuk saya. Alivia adalah anak yang cerdas dan merupakan salah satu anak berprestasi di sekolah, baik di bidang akademik ataupun dalam organisasi. Saat pelajaran pelajaran atau pelajaran PAI, ternyata Alivia lupa dalam mengerjakan tugas asesmen yang telah diberikan Pak Fajar dikarenakan terlalu banyak kegiatan hingga akhirnya tidak mengerjakan tugas karena ketiduran. Nah, di sini apa yang akan dilakukan Pak Fajar? Kita akan Alivia, itu alatnya itu. Oke, di situ sudah ada hasil dari video saya. Yang pertama adalah video tersebut sudah memperlihatkan proses segitiga restitusi, di mana yang tadi yang pertama saya langsung menghukum di kelas, sedangkan yang Alivia saya ajak untuk ngobrol di tempat yang tidak di kelasnya, di depan kelasnya agar kita bisa lebih berbicara untuk dari hati ke hati, agar dia tidak merasa malu atau apa. Kemudian proses restitusinya yang telah dilakukan adalah sudah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan guru menstabilkan identitas peserta didik untuk dapat berbagi. Nah dari sini ada tanggapan dari Bapak Ibu tentang segitiga restitusi, apakah sudah paham atau mungkin ada yang bercerita tentang pengalaman pernah tentang segitiga restitusi? Yang saya di sini, monggo Bu Dia. Ada dua pertanyaan Pak Fajar. Yang pertama, untuk mengatur segitiga restitusi itu apakah bisa dibagi begitu? Terus yang kedua, apa itu berarti hukuman harus benar-benar ditiadakan? Terima kasih. Oke, sebenarnya yang disebut yang pertama terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya tentang segitiga restitusi. Kalau alurnya bukan dibalik tapi berputar pun bisa, karena itu segitiga. Yang penting ketiganya kita lakukan. Mau validasi tindakan salah dulu, kemudian nanti setelah itu menanyakan tentang keyakinan kelas, baru nanti di situ menstabilkan keadaan. Atau mau dibalik lagi urutannya bisa. Yang pasti tiga hal itu intinya kita memberikan hukuman, bukan memberikan hukuman, tapi menyadarkan siswa terhadap kesalahannya tanpa kita memberikan hukuman yang langsung di tempat gitu, yang membuat dia merasa malu atau dia juga merasa bersalah secara dalam. Kadang kan ada anak yang notabene seperti itu. Tadi baru saja saya bertemu dengan Pak PP saya, Pak Abbas. Kami membicarakan tentang ini. Dan ternyata restitusi ini bisa dilaksanakan tidak hanya sekali. Kalau sekali belum tentu langsung. Kecuali kalau anak-anaknya
cerdas itu mungkin sekali oke. Tapi kalau anak-anak yang notabene kita perlu perhatikan, itu tidak bisa sekali dua kali, mungkin bisa tiga kali. Kalau umpamanya tiga kali diajak pulang ya 4 kali. Tetapi tidak semua hal itu juga harus restitusi, tergantung masalah. Karena yang kita tahu bahwa ada masalah-masalah tertentu, seandainya di situ mungkin perkelahian, seandainya mungkin di situ mohon izin berpacaran dengan catatan yang harus tidak dilakukan di sekolah. Apalagi memang berpacaran juga nggak boleh di sekolah, tapi lebih batasnya lagi kan lebih batasnya tidak boleh. Terus yang kedua tentang hukuman, berarti kita tidak boleh menghukum siswa. Ya tadi itu kondisional. Sebaiknya jangan. Proses kita itu tidak boleh menghukum siswa. Tapi kondisionalnya adalah kalau memang restitusi tidak bisa dijalankan, berarti kita coba untuk memberikan alternatif yang lain. Yang pasti kalau hukuman pun itu tidak boleh hukuman yang memberikan efek malu atau apapun. Contoh, mungkin anak tidak berangkat kegiatan pramuka, kemudian ketika hari Senin dipanggil bahwa ke depan padahal ya berangkat cuma satu. Kemudian diberitahu loh, ini nih contoh yang tidak berangkat pramuka, ini sangat tidak bagus sekali. Nah itu dia merasakan efek yang luar biasa. Karena kenapa? Perbedaan tahun itu berbeda sesuai dengan kodrat dan zamannya masing-masing, Bapak. Jadi kalau umpamanya zaman kita dihukum sama bapak ibu guru itu kita merasa takdir kita itu wah impor, kita harus merubah diri. Tapi kalau zaman sekarang berbeda bapak ibu. Mereka dihukum, mereka tambah melawan, dan mereka itu bukannya malah efeknya jerah, tapi malah merubah dirinya jadi lebih. Semakin keras kita terhadap anak, semakin dia tidak akan pernah bisa menentukan jati dirinya sendiri. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa tanggapan, begitu ya Bu Dian? Siap. Ada tanggapan dari anak-anak yang tadi sudah saya minta untuk mempraktekkan video restitusi. Berikut tanggapannya. Saya awalnya takut karena dipanggil oleh Pak Fajar karena tidak melaksanakan tugas. Tapi ternyata Pak Fajar memberikan nasihat dan mengarahkan saya karena telah melanggar perjanjian kelas. Perjanjian yang saya langgar yaitu tidak melaksanakan PR. Tapi Pak Fajar memberikan nasihat dan menuntut saya untuk bisa kembali disiplin. Kalau dilihat dari dua contoh itu, anak pertama tidak merasa tertekan bahwa jadi yang pertama tidak merasa dia itu salah, tapi dia merasa bisa merubah dirinya sendiri. Tapi anak yang kedua dilihat banget itu tertekan, merasa kalau dia itu sudah salah dan takut, ada rasa takut yang terlihat dari sana. Nah di sini segitiga restitusi yang tadi Bu Dian sudah tanyakan sudah bisa berputar. Tapi Alifia menjelaskannya tidak sesuai dengan yang saya. Jadi yang dilakukan pertama itu adalah saya menanyakan dulu, menstabilkan identitas dia. Selanjutnya saya kemudian yang kedua saya menanyakan tentang kesalahannya seperti apa. Yang ketiga berarti saya kemudian menguatkan kembali. Dan di situ sudah dilaksanakan tapi prosesnya dibuka. Kami lakukan itu tidak bisa diputar, begitu. Jadi kita selalu mulai dengan menstabilkan identitasnya, begitu, dan diakhiri dengan menguatkan keyakinan. Ini pemahaman saya. Jadi nanti kalau ada forum diskusi itu akan kami sampaikan. Terima kasih Bu Dian, luar biasa. Ibu Fasil, kami juga belajar banyak. Jadi mungkin perbedaan pendapat yang ada di sini mungkin kita bisa stabilkan juga. Kalau pemahaman saya memang sudah, kalau itu belum.
Tapi kalau kita menanyakan ke semacam itu juga, jadi kami belum langsung coba nanti kan kami untuk kami akan coba untuk tanyakan seperti itu tentang segitiga restitusi. Jadi biar ada kesepakatan dan kesepakatan bersama. Karena memang terkadang yang namanya segitiga kan bentuknya tetap sama sisi sama siku atau apa kan? Ada 3 tahapan. Yes, ya. Berarti kita ambil jalan tengah dulu. Berarti sudah dikonfirmasi dari Budian bahwa yang pertama kita harus validasi dulu. Oke. Kemudian yang kedua adalah nanti setelah sudah stabil kita akan melanjutkan menanyakan kesalahannya dan juga nanti dengan kesepakatan kelas seperti apa keyakinan. Oke. 5 posisi kontrol dulu yang selanjutnya Bapak Ibu, ini terakhir cuma sebentar. Dalam bukunya Restitution of Reconstruction School Discipline 1998 tentang bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Apakah telah efektif? Apakah sudah memerdekakan, memandirikan murid? Bagaimana kita dan mengapa? Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan sebagai seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Mau izin, apakah harusnya saya itu menjelaskan 5 posisi kontrol dulu? Harus ketiga. Kayaknya terbalik nih. Jadi kita harus melihat dulu 5 kontrol ini baru tadi segitiga restitusi. Jadi kita memposisikan kita sebagai apa? Itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Lanjut. 1 penghukum. Nah ini orang-orang yang di sini guru itu merasa seluruh pembelajaran ada di bapak ibu gurunya, tidak sesuai dengan ajaran dari Gajah Dewantara bahwa kita harus pembelajaran itu berpusat kepada murid, bukan berpusat kepada guru. Nah kalau kita menggunakan pusat kepada guru mengontrol semuanya, guru sebagai penghukum lagi. Patuhi aturan saja atau awas. Kamu selalu salah. Nah, ketika kamu bilang kamu selalu salah itu anak akan berposisinya dia di sini. Saya salah terus. Saya belum bisa melakukan hal yang benar. Padahal tidak semua hal yang salah itu dari dirinya sendiri itu memang seperti itu, bisa jadi kesalahan orang lain atau orang di sekitarnya. Saya melihat anak-anak yang berkebutuhan yang perlu diperhatikan di kelas itu memang dia harus punya orang-orang yang memperhatikan dia lebih. Ya, lanjut. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Lagi kita terlalu berekspektasi tinggi terhadap siswa, dan ketika siswa itu nanti melakukan sebuah kesalahan, posisi kita yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kamu sadar tuh salah ngomong, wah kecewa, bapak ibu kecewa dengan sikap kamu yang seperti ini. Lalu berapa kali bapak ibu itu masih tahu, lah kamu tuh harusnya jangan kayak gitu. Kan biasanya kan gitu. Contoh umpamanya kesalahan yang berulang-ulang tidur di kelas, kesalahan yang berulang-ulang ngobrol sendiri sama teman. Itu kan juga termasuk. Biasanya kita membuat dia merasa bersalah. Dihukum di depan kelas berdiri sampai selesai bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya kecewa. Tapi apakah bisa merubah sesuatu? Enggak. Belum. Yang ketiga, sebagai posisinya sebagai teman. Nah, di sini terkadang anak-anak yang bermasalah itu dia hanya butuh komunikasi, memposisikan kita sebagai seorang teman, rekannya dia atau sebagai pendengar yang baik dari masalah. Anak tidak harus mendapatkan solusi, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu senior-senior kami juga paham bahwa ketika di kelas sebagai wali kelas, masalah siswa akan diberitahukan ke wali kelas, tapi kita juga tidak bisa memberikan solusi. Contoh,
masalah di rumahnya tentang orang tuanya yang mau pisah bertengkar. Ini kan otomatis kita hanya wajib mendengarkan, tidak bisa memberikan solusi langsung ke anaknya. Ya wis kowe ngomong karo bapak ibumu atau gimana, kan tidak bisa. Kita hanya mendengarkan. Nah ini posisinya kita sebagai teman. Atau yang lain, ada beberapa anak, contoh saja yang saya lihat itu kalau dia dimarahi itu nggak bisa. Itu maaf Bu Ama, ini pemantauan saya di kelasnya Ibu Ama itu kelas 8 ada 2 anak yang sangat unik buat saya. Namanya adalah Yunita dan juga Jauza. Itu kalau saya sebagai pendukung, dia besok lagi ketemu saya itu mukanya sudah ketekuk, bener-bener nggak bisa. Pembelajaran itu mukanya udah diem, ketekuk, nggak masuk sama sekali. Kalau saya sebagai kedua membuat rasa bersalah sama dia akan mau, akhirnya nggak berangkat. Besoknya lagi nggak akan berangkat. Udah, pelajarannya Pak Fajar, males lagi. Mending saya nggak berangkat. Tapi kalau sebagai teman, memposisikan kita bisa untuk ikut sama dia, pelan-pelan ngasih tahu kalau dia salah, itu malah dia bisa menghargai lebih. Maaf gitu Bapak Ibu, tapi ada batasannya ya. Karena memang saya seperti itu melaksanakannya ada batasannya. Jadi saya cuma bilang sama dia pelan-pelan seperti temennya, itu malah ternyata bisa merubah dia. Nah, posisi ini guru adalah sebagai teman. Kita tidak menyakiti murid, tetapi kita harus mengontrol murid lewat persuasi. Lanjut. Yang keempat, nah ini sebagai pemantau. Nah ini Bapak Ibu guru senior kami di BK lebih banyak juga sebagai pemantau. Di mana di sini kita melihat bahwa peraturannya seperti apa yang kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya seperti apa, tanggapan di konseling seperti itu. Jadi bagaimana menyadarkan siswa terhadap kesalahannya tanpa harus menjudgment dia. Lu nek wis pentingnya sapi yo kayak gitu, itu nggak bisa. Anak terlambat, dibawa ke BK, diberikan pengertian dan semuanya. Ini adalah kita sebagai pemantau, bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Sanksinya seperti apa? Nah, seperti itu. Siap. Terakhir, yang paling bagus, yang paling tinggi, itu adalah memposisikan kita sebagai manajer. Dalam pembelajaran maksudnya manajer ini adalah bagaimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi masalahnya sendiri. Contoh, ada 2 orang yang berkelahi, antaranya seumpamanya saya sebut Fajar sama Happy berkelahi. Iya, ketika mereka berkelahi itu cuma rebutan bola basket. Yang tadinya bola basketnya itu mau dibawa dikembalikan, malah sama si Fajar ini masih mau coba buat main-main. Akhirnya mereka bertengkar sampai salah satu bajunya Fajar itu robek, maksudnya kancingnya udah lepas. Nah, di sini posisinya manajer, kalau Bapak Ibu guru posisinya sebagai manajer, berarti Bapak Ibu guru tanyakan dulu kesalahannya masing-masing seperti apa, menguatkan masing-masing, kemudian nanti setelah itu menyadarkan di situ dan dia temukan solusinya. Lah nek wis kayak gini harus gimana kamu? Coba kamu tanya dulu sama Happy, kalau bajunya sudah robek kayak gitu, biar bisa memaafkan kamu itu harus gimana? Lah ketika ditanya, di situ juga ada Happy, ada juga ada Fajar, ditanya, ya harusnya ini diperbaiki. Nanti kalau saya pulang, ibu saya tahu ini robek, kan juga saya nanti kena marah sama ibu. Nah, si Fajar ditanya, kamu bisa nggak untuk memperbaiki itu? Oh tidak bisa. Loh, kenapa tidak bisa? Ya saya nggak bisa jahit. Nah kemudian kalau nggak bisa jahit, berarti kamu harus belajar apa? Belajar jahit. Belajar jahitnya sama siapa? Sama guru. Guru apa? Guru keterampilan. Semuanya di sini. Oh berarti jahitnya latihannya sama Bu Anu. Berarti latihannya ke Bu Anu. Kita menanyakan, dia sudah dapat solusinya. Bertanya ke Bu Anu, diajari untuk jahit. Kemudian setelah itu ya sudah, dia akan menjahit bajunya Fajar termasuk kancingnya yang lepas itu sebagai seorang manajer.
Terus nonton itu Bapak Ibu? Ya, sudah? Kayaknya sudah. Nah, lanjut sama Acun. Ya, terima kasih. Seperti saja Bapak Ibu dari kami luar biasa. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya dengan mohon maaf. Sebagai PR juga nanti kami akan bertanya sedikit diskusi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.